Oke, thank you udah bergabung buat teman-teman sahabat Waluya yang sudah hadir malam ini. Selamat datang di diskusi Waluya. Wah, Luya, bukan Waluya sih sebetulnya. Wah, Luya, harus tahu nih gitu. Nah, sebelum masuk ke apa yang kita mau diskusikan malam ini, aku mau cerita dulu apa sih sebetulnya waluya ini. Waluya itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia artinya kebahagiaan. Kalau bahasa Jawa artinya sembuh atau pulih. Sedangkan dalam bahasa Sunda artinya juga sama sembuh sama pulih. Nah, sama seperti artinya, Waluya Project sebetulnya merupakan sebuah harapan untuk pulih seutuhnya. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Jadi nggak cuma sembuh fisiknya aja, tapi mentalnya enggak gitu. Nah, apa aja yang ada di sini? Kita ada ruang diskusi seperti hari ini, kemudian ada coaching class, kemudian ada sebetulnya bukan meditasi aja, ada juga nanti akan ada exercise, bukan exercise, maksudnya kayak latihan-latihan mindfulness gitu. Nanti ada ke depannya kita akan ada art project, art terapi bersama beberapa teman kita yang sudah praktisi juga. Kemudian juga nanti kita akan belajar tentang apa namanya? Kayak essential oil itu yang membuat kita lebih mindful kayak gitu. Kemudian juga ada beberapa teman yang memang praktisi dalam kesehatan, misalnya olahraga, kemudian juga psikolog kayak gitu. Nah, di sini ada aku sama Kak Tori, mental health and spiritual practitioner. Apa yang mau kita bahas hari ini? Oke, kita akan bahas tentang, wah lu ya harus tahu gimana caranya jadi people pleaser katanya gitu. Nah, biasanya gimana nih? Nah, ini ada pembicaraan antara dua wanita. Biasanya tuh kalau di kantor ada satu yang lebih senior terus bilang ini, "Beb, tolong ya sekalian kerjain juga report buat bos yang deadline-nya besok. Soalnya aku udah ada acara nih, jadi harus cepet pulang." Nah, si juniornya itu bilang, "Duh, lembur lagi deh, padahal report gue aja belum kelar." Ya udah deh, oke Mbak, karena dia ngerasa nggak enakan gitu. Sebelumnya, aku mau ngajak polling dulu nih. Oke, sebentar ya, kita polling dulu. Oke, sudah dapat teman-teman? Pertanyaan pertama, kita coba menggunakan skenario yang ini terjadi sama kita. Jadi kamu punya sahabat, jadi pengen ngajak kerja sama, tapi kerjaannya itu nggak sesuai dengan passion kamu, salary-nya juga nggak sesuai. Tapi kamu tahu kerjaan ini yang ditawarkan adalah passionnya sahabat kamu, ini sahabat baik banget kamu deh. Dan dia butuh butuh support banyak orang. Nah, misalnya kalau kamu jadi dia, ini sahabat kamu baik banget, dia butuh bantuan kamu, apakah tawaran kerja ini kamu terima apa enggak? Bisa pilih ya atau tidak. Silakan. Coba kalau kita misalkan berada di posisinya si orang ini. Ya atau tidak? Oke. Skenario kedua, mamamu, ceritanya ini pada masih jomblo semua ya. Mau jodohin kamu dengan anak temannya, padahal kamu sendiri baru putus. Padahal pengen sendiri-sendiri dulu nih. Mamamu tanpa bertanya kamu langsung bikin janji ngedate sama anak temennya. Kamu tahu banget mamamu udah kepengen banget gendong cucu. Apa kamu tetap pergi ngedate dengan anaknya teman mamamu? Ya atau tidak? Oke. Next ya. Skenario ketiga, kamu lagi capek banget dan pengen di rumah aja. Ini ceritanya udah punya pacar nih, mungkin jadian kali sama anaknya temennya mamanya itu tadi ya. Tiba-tiba pacar pacar kamu minta nemenin hangout dengan teman-temannya. Padahal kamu capek banget gitu. Apakah kamu tetap menemani pacar kamu? Ceritanya kamu bucin, bucin sebucin-bucinnya. Apakah terima atau tidak? Yes or no? Oke, submit. Oke, sudah semua? Kalau sudah boleh raise hand.
Tara sudah. Oke. Karena aku mau share resultnya. Oke. Belum submit. Waduh. Ditunggu-tunggu. Udah keburu kepencet ya? Oh, oke. Mulai lagi dari skenario 1. Sahabatmu ingin mengajakmu bekerja sama, tapi pekerjaan itu tidak sesuai dengan passionmu. Salary-nya pun nggak sesuai. Tapi ini sahabat kamu nih ceritanya. Dia butuh support kamu. Apakah kamu akan menerima tawaran kerja ini atau enggak? Gitu. Skenario kedua, mau dijodohin nih ceritanya. Tapi kamu baru aja putus, pengennya sendiri dulu. Wah, nggak ada pilihan ya? Oke. Nggak apa-apa, mungkin boleh nggak ikut polling, tapi paling nggak jawabannya disimpan dulu aja. Oke. Oke, aku bisa deh nge-relaunch. Oke. Bisa? Ketemukah? Coba Kok nggak bisa di-relaunch. diklik ya? Aku udah relaunch. Oh ya, oke. Aku udah relaunch. Ya, baiklah. Silakan dipilih ya, teman-teman sahabat Waluya di sini. Wah, jawabannya. Ya atau tidak ya? Kalau aku dulu bucin orangnya, pasti jawabannya iya. Yang nomor 3. Isi lagi boleh nggak boleh? Boleh, boleh banget. Tadi aku dari lounge. Oke, sudah. Detik. Oh. Oke, Katori ikut juga mungkin menjawab. Kalau sekarang jawabannya kayak kalau Katori udah bias nih. Nggak berlaku. Karena ini nggak bisa diklik juga. Oh, udah nggak bisa ya? Oke. Dari gue nggak bisa kayaknya. Oke. Sip, aku share. Hasilnya adalah, aduh, mana ini ya hasilnya? Kelihatan nggak sharingnya? Nggak kelihatan ya? Nggak. Oke, sebentar. Stop sharing. Wah, baiklah, tidak ada sepertinya ya. Tapi paling nggak, oke. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahulah jawabannya ya. Oke. Learning the fact. Kalau dari 3 skenario kamu milih jawabannya ya semua di setiap pertanyaan, maka besar kemungkinan kamu memiliki isu people pleaser. Kalau aku tadi jawabnya ya semua tuh. Nggak enakan. Oke. Oke. Dina malah bilang, "Ye, aku semua." Siapa di sini yang apa namanya semuanya jawabannya iya? Boleh raise hand. Aku cuma satu yang tidak, katanya gitu. Oke, nggak apa-apa. Berarti tetap kecenderungannya adalah people pleaser. Oke, sip. Terima kasih buat pollingnya. Ini seru-seruan aja, tapi paling nggak kita tahu lah ya posisi kita saat ini itu di mana begitu. Oke, kita mulai masuk. Nah, sebelum masuk ke materinya sendiri, aku mau bilang bahwa aku sebelumnya sudah bikin pertanyaan-pertanyaan dan aku open question. Nah, saat itu apa namanya? Teman-teman itu memberikan pertanyaan nih Kak Tori. Nah, pertanyaannya aku udah rangkum dari sekian banyak pertanyaan menjadi 4 pertanyaan. Nah, yang pertama adalah apa sih sebetulnya people pleaser itu tuh? Oke, bisa dijelaskan Kak Tori? Jadi, secara kamus dibilang, people pleaser adalah a person who has an emotional need to please others
often at the expense of his or her own needs or desires. Seseorang yang memiliki kebutuhan emosional untuk menyenangkan orang lain yang sering dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan atau keinginannya sendiri. Jadi yang penting orang lain senang dulu, kita walaupun harus mengorbankan kepentingan atau kesenangan kita, kita akan tetap melakukan seperti itu. Itu people pleaser. Jadi dia lebih kayak yang penting orang lain dulu deh, gue nggak usah happy juga nggak apa-apa gitu ya Kak Tori. Sebetulnya ini memang sebuah kebiasaan yang sudah terbiasakan dari zaman Orde Baru ya, Orde Iya, Baru iya, betul, ya. betul, betul. Itu memang sudah ada asal kamu senang, aku nggak masalah gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika kita menjadi terkikis emosi kita atau kebutuhan mental kita itu jadi terkikis atau malah menjadi sebuah gangguan, bukan gangguan kejiwaan tapi gangguan mental yang sama aja. Gangguan apa sih? Ada yang lebih ringan daripada gangguan kejiwaan tuh. Oke. Nah, berarti kan ini istilahnya gini Kak, kalau orang lain seneng, gue juga ikutan seneng. Apakah itu maksudnya begitu ya? Awalnya dari situ, ya kan? Awalnya karena sorry, Kak Tori, boleh di-unmute? Oke, kenapa ke mute ya? Oke. Jadi awalnya memang dari situ ya, karena memang ada ajarannya atau petuahnya untuk kalau kita bisa bantu orang, kita pasti akan jadi senang juga gitu. Tapi kadang-kadang itu malah backfiring karena kadang-kadang kita malah denial, kita tidak memperhatikan kesehatan mental kita sendiri dan akhirnya demi orang lain kita selalu berkorban atau selalu mau melayani orang lain sampai kita lupa untuk diri sendiri dulu. Padahal katanya kalau kita nggak punya apa-apa, kita mau ngasih orang lain apa gitu kan. Akhirnya jadi draining sendiri seperti itu. Nah, itu tuh sebetulnya nggak disadari ya Kak, kalau ya itu tadi kan kebiasaan karena dari zaman dulu seperti itu, jadinya apakah itu juga termasuk apa tadi mental yang sebetulnya sudah tercipta dari kecil berarti ya? Itu salah satu nilai yang dipercaya oleh masyarakat kita juga, tapi nggak pernah ada yang ngasih tahu kalau kita sendiri harus full dulu baru bisa nuang. Kalau kita kosong, sebetulnya kita nggak bisa nuang apa-apa ke gelas orang lain, tapi kita lupa untuk ngisi gelas kita sendiri. Gitu. Oke. Nah, Kak Tori, tapi kan ada yang kayak gini, aduh gue ngerasa bertanggung jawab juga nih terhadap sesuatu gitu. Takutnya nanti kalau gue nggak ngelakuin itu, nanti gue dibilangnya nggak bertanggung jawab. Itu gimana tuh? Nah, itu dia penting untuk kita tahu batasan kita seberapa bisa kita membantu orang, seberapa harus kita membatasi diri. Itu semua nanti kita pelajari pelan-pelan. Oke. Sorry. Siap, Kak Tori. Oke, kita maju ke pertanyaan kedua ya. Nah, ini pertanyaan kedua dari banyak banget yang nanya. Tanda-tanda seorang itu disebut people pleaser tuh apa sih? Ya, itu udah ada ditulis, kita bisa baca semuanya. Nggak bisa ngomong enggak untuk hal apapun, bahkan ketika kita sedang berpikir untuk aduh aku mau yang lain gitu ya, tapi malah oh iya deh gitu. Itu salah satunya. Terus merasa cemas ketika orang marah atau ketika orang kecewa, sehingga kita yang minta maaf. Padahal sebetulnya kita nggak perlu meminta maaf untuk hal yang seharusnya adalah hak kita. Tapi karena merasa bersalah untuk um, mendahulukan kepentingan kita, maka kita jadi dikit-dikit minta maaf. Terus juga menawarkan untuk membantu seseorang
Padahal sebetulnya kita sedang nggak bisa juga, tapi karena udah otomatis, oh ya gimana aku bisa bantu apa gitu. Padahal di tangan udah penuh gitu ya, udah jadwalnya udah penuh sampai uh, akhir akhir pekan mungkin misal seperti itu. Jadi kadang-kadang kita yang penting kita baik dulu ke orang. Nanti akhirnya yang kita nggak sadari adalah kita mengorbankan bukan cuma kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kadang-kadang kepentingan keluarga kita malah kita korbankan juga untuk orang lain. Terus selanjutnya juga ada yang pura-pura tertarik pada sesuatu, padahal kita lagi diajak ngobrol baru ketemu gitu kan, terus dia dia ngomong hal-hal yang kita nggak setuju, kita nggak tertarik, tapi kita yang cuma oke gitu, tapi nggak bisa nyetop atau mau kabur juga nggak bisa, nggak enakan nih orang belum selesai ngomong. Aku pernah terjadi di situ ya, akhirnya ngobrol 7 jam. Oh, Nggak enakan 7 jam tersiksa ya? 7 jam yang Karena nggak enakan itu iya, ya. padahal di 2 jam pertama udah selesai sih, udah cukup gitu ya, udah nggak perlu ngobrol lagi. Sisanya adalah ngedengerin curhatan yang nggak penting gitu, karena nggak enakan doang. Terus juga merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain. Nah, ini yang tadi uh, sebelumnya kita udah bahas, gimana kalau nanti orang itu begini atau begitu. Dan kita terutama buat teman-teman yang cukup empatik ya, di sini pasti mikirnya adalah, duh, kalau dia sakit hati gimana ya? Duh, kalau dia kecewa gimana ya? Akhirnya kita iyain semua yang diminta atau semua yang ditawarkan, padahal sebenarnya kita nggak terlalu, tapi supaya dia nggak kesel, supaya dia nggak sakit hati, supaya dia nggak kecewa, dan sebagainya. Lalu berikutnya, kita nggak punya pendapat sendiri alias bergantung pada pendapat orang lain. Itu biasanya, ini semua sebetulnya poin-poin yang pernah aku lakukan juga, pernah terjadi pada aku. Jadi nggak punya pendapat sendiri, walaupun nggak suka, tapi ya udah deh, ikut aja deh pendapat orang, soalnya nggak mau jadi orang yang nyebelin gitu di satu grup juga bisa. Jadi ya udah deh, iya aja. Padahal bisa aja kalau kita bilang, aku nggak setuju sih kalau kayak gini. Misalkan yang lain mau makan soto gitu ya, kita mau makan nasi goreng sendiri, tapi karena semuanya soto, ya udah deh, ikut aja deh soto juga deh. Padahal lagi pengen banget nasi goreng gitu kan, itu juga bisa. Lalu terakhir, kamu ingin orang lain menyukai kamu sepanjang waktu, dan ini adalah yang salah satu yang paling fatal. Nah, ingin disukai sama orang lain adalah sebuah ego yang juga harus kita sadari bahwa itu adalah ego diri kita, seperti itu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke. Berarti orang lain nggak menyukai, pengen disukain orang lain, tapi kita sendiri padahal nggak suka sama diri kita sendiri ya? Itu tandanya kita nggak suka pada diri kita sendiri, karena kita belum bisa kenal sama diri kita sendiri. Makanya penting bagi kita orang lain berkata baik tentang kita. Jadi kita nggak mau dibilang sebagai orang yang jahat, kita nggak mau berperan sebagai apa ya? Kalau kata Katy Perry, the one who gets away gitu kan. Nggak mau jadi pihak yang menyakiti, nggak mau jadi pihak yang salah, atau nggak mau diingat sebagai orang yang jahat gitu kan, dalam hal apapun ya, ini terutama dalam berpasangan, ini juga sangat penting, lebih penting gitu kalau dalam berpasangan. Ini yang bucin itu berarti ya? Iya. Siapa yang bucin di sini? Hati-hati ya teman-teman. Ternyata kamu termasuk tanda-tanda di sini. Gitu. Oh ya, aku lupa ngasih tahu, tapi kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh diketik aja dulu. Tapi kalau sebetulnya mau ngomong, nanti bisa di akhir penjelasan gitu, bisa ngobrol juga di sini. Tapi kalau misalnya udah nggak tahan nih, daripada gue lupa, ya udah nggak apa-apa. Kalian bisa ketik dulu, nanti aku di sesi tanya jawab akan aku tanyakan lagi. Begitu. Oke, next pertanyaannya adalah, nah ini pertanyaannya, kok bisa sih orang itu bisa menjadi seorang people pleaser, itu kenapa? Oke, jadi seorang people pleaser biasanya mengalami sesuatu yang cukup berkesan di suatu masa dalam hidupnya yang menimbulkan trauma.
yang tidak disadari. Jadi ada sesuatu yang membuat dirinya ngeh, wah seperti ini aku nggak mau nih, atau seperti ini aku nggak suka nih, dan akhirnya terbawa sampai ke saat ini. Dan trauma itu bisa jadi invalidation atau tidak diakui, atau apa namanya, Kak Anas? Abandon ya. Invalidation tuh tidak diakui kalau nggak salah ya. Jadi Oke, tidak diakui. merasa apapun yang kita omong nggak dianggap, kalau bahasa orang Sunda nggak diwaro, atau ada penolakan, rejection itu penolakan, bisa aja apa yang kita omong, yaitu seperti tadi invalidation, bisa juga ditolak, nggak boleh. Salah gitu ya. Ya bisa jadi kayak kita mau temenan sama mereka, oh enggak, sorry ya, kita bukan level kamu gitu kan. Itu juga bisa. Atau dimanipulasi, dan itu manipulasi itu yang paling intens ya, karena kalau invalidation atau rejection kan itu nggak pribadi, nggak personal, nggak deket. Yes. Kalau manipulasi itu biasanya udah one on one, dan itu udah sangat intens, itu yang paling berkesan biasanya sih. Seperti itu. Oke. Berarti sebetulnya dari ini adalah terjadi di masa lalu yang kita nggak sadarin juga. Salah satunya adalah dari 3 hal ini ya. Bisa terjadi mungkin bersamaan ya. Tiga-tiga ini membuat si people pleaser ini ya, Kak Tori ya. Jadi kayak, wah mungkin dulu diputusin pacarnya, ya udah gue nggak mau aja sama lo. Nah dari situ jadi bucin misalnya kayak gitu. Nah, atau misalnya manipulasi itu ya, Kak. Oke. Wah, menarik sekali ya. Untung saya sudah lepas dari masa-masa bucin gitu. Di sini masih ada yang jomblo Aku pun atau udah punya pacar? Jangan bucin ya, saya dong gitu. guys. Oke. Pertanyaan yang Jadi keempat nih. itu makanya. Oke, pertanyaan yang keempat nih, Kak Tori. Nah, udah tahu kenapanya, terus people pleaser itu gejalanya apa. Udah gak mau lagi nih, mau berhenti aja, caranya gimana ya? Gitu. Oke, kita masuk ke jawabannya. Berhenti menjadi people pleaser itu nomor satu adalah awareness. Jadi sadar dulu bahwa kita punya kecenderungan itu. Bahkan ketika itu sudah menjadi sesuatu yang tidak masalah buat kita sebetulnya jadi people pleaser gitu. Tapi jadi saking kita udah mendarah dagingnya sampai merasa itu memang, oh ya emang sifat gue begini kok gitu. Emang gue orangnya iya-iya aja. Nah, biasanya itu yang paling gawat adalah kalau nggak sadar bahwa dirinya people pleaser, dan akhirnya bagian hidup yang lain, aspek-aspek kehidupan yang lain itu terganggu. Itu seperti itu. Nah, lalu ketika kita sudah sadar bahwa kita seperti itu, maka kita sadari juga bahwa kita punya pilihan lain. Kita bisa loh bilang enggak. Kalau bilang enggak bukan berarti orang jahat loh. Kalau kita menyuarakan pendapat kita, bukan berarti kita agresif loh. Memang kita punya hak untuk bersuara, dan memang ini adalah salah satu bentuk bukan pelajaran, salah satu bentuk mental yang dibentuk ya dari beberapa generasi terakhir, bahwa kamu nurut aja. Kalau kamu punya pendapat lain, kamu disetrap di ujung kelas gitu kan, di depan kelas atau di luar kelas. Itu kan didikan yang membuat kita cenderung menjadi iya-iya aja. People pleaser itu juga salah satunya dari situ. Nah, berikutnya, tentukan prioritas hidup. Apa dan siapa prioritas sebenarnya dalam hidup kita? Kita itu hidup untuk siapa sih? Nah, itu aku nggak akan bahas juga. Ini adalah pertanyaan untuk disadari masing-masing. Prioritasmu dan apa prioritasmu, dan untuk siapa prioritas hidupmu nomor satu itu bagaimana. Nah, ini akan untuk menjadi bahan bukan pembelajaran, bahan Kontemplasi. kontemplasi, bahan perenungan yang dijawab sendiri, dan itu yang harus kita once in a while ingatkan diri kita sendiri untuk pertanyaan ini.
Iya, iya, betul. Yang terakhir adalah tentukan self boundaries. Boundaries itu adalah batasan. Pahami juga batasan diri kita secara fisiknya, mentalnya, finansial kita seperti apa. Contohnya ketika badan terasa lelah, ingin istirahat, jangan paksakan untuk membantu orang lain. Atau kalau kita udah, aku pernah nih dalam posisi seperti ini, kayak udah reuni dengan teman-teman SD yang nggak terlalu dekat sebetulnya, tapi karena teman SD udah kita ketemu, tapi semuanya ternyata lifestyle-nya jauh di atas aku, yang ternyata satu porsi makanan, satu orang bayarnya 130.000, sementara aku biasa makan di 50.000 gitu ya, jadi jauh sekali melewati batasan finansial, tapi karena ya udah deh gitu kan, nggak mau dianggap miskin, mungkin nggak mau dianggap apa ya, nggak mau dianggap riba juga, Gengsi atau gengsi ego. banget ya, Iya. bener udah pasti ego itu, gengsi banget. Akhirnya ya udah deh gitu kan, dalam hati wah gue harus puasa berapa lama nih untuk nutup gini Benar-benar gitu. benar. Tapi cuma karena teman-teman SD, padahal ngobrolnya juga nggak penting gitu ya, dan teman-temannya juga nggak sedekat itu juga, tapi demi persahabatan, Jeff, demi pertemanan, geng apa itu, ya udah deh gitu kan. Wah itu sih luar biasa ya, buat terutama yang di Jakarta mungkin yang lifestyle-nya seperti itu. Buat aku itu pelajaran bahwa setelah itu, oke, kalau emang nggak mampu, bilang aja, gimana kalau kita ke tempat yang lebih murah gitu. Mereka nggak akan masalah kok. Cuma ini masalah gengsi aja, kita mau ngomong atau enggak, seperti itu. Jadi tegas menentukan self boundaries kita bahwa sorry ya, aku capek banget hari ini, Emang. harus kerja 9 jam, jadi please aku mau istirahat. It's okay ya Kak ya, berarti untuk mengutarakan itu. Asal memang kita memang beneran ya emang kita nggak mau gitu, lagi nggak mau, lagi nggak bisa gitu ya. Atau misalnya gue lagi ada duit nih gitu. Udah deh, kalau lu mau di rumah gue aja gimana gitu kan. Oh, nggak Lebih ada irit salahnya lagi. kok. Betul. Oke, next. Nah, juga untuk berhenti menjadi seorang people pleaser, tentukan juga batas waktu. Jadi kita harus kasih waktu, misalkan ada orang yang minta bantuan pekerjaan, sementara waktu kita sendiri terbatas. Oke, aku cuma bisa bantu jam segini sampai jam segini ya. Setelah itu, aku ada janji lain, itu harus bilang. Atau misalkan apa ya? Kalau kita ada temen nih suka curhatnya itu lagi berbulan-bulan nggak berbeda, cuma beda dikit lah gitu ya. Tapi kan waktu kita bisa habis berjam-jam sama dia, minimal setengah jam atau 1 jam dia sekali nelpon, dan itu nggak menambah faedah buat kita gitu ya. Nah, kita bisa kasih jeda waktu. Oke, gue bisa dengerin lo tapi cuma 10 menit ya, habis gitu gue ada kerjaan. Jadi jangan sampai waktu untuk orang lain lebih banyak daripada waktu untuk kita produktif. Dan ini salah satu masalah terbesarku juga sebetulnya. Tapi jadi kita harus belajar tegas ya, nggak apa-apa lah. Kita belajar ya sama-sama. It happen to me loh Kak. Jadi kadang-kadang aku Sama juga ya. gitu. Kadang sampai dibilang gini sama suami, ih lu tuh ya, apa anak sama suami tuh nggak diurusin gitu. Padahal dalam hati kan gue udah kasih makan ya. Tapi kan sebetulnya nggak cuma makan aja. Ternyata memang terus aku pikir juga ngapain juga ya ini biasanya sih kayak istilahnya klien ya yang kayak butuh ini cepet, padahal sebetulnya kita bisa bilang bahwa maaf ya kemarin nggak ngasih brief kayak gini nih, ini nggak bisa cepet-cepet gitu, kalau mau nunggu besok ya gitu. Nah sekarang aku udah mulai belajar kayak misalnya tolong dong ini cepet dinaikin, oh nggak bisa, sorry kerjaan saya itu butuh misalnya let's say setengah hari sendirian untuk ngedesain. Jadi kalau mau paling lambat besok sore aku kasih. Karena kalau enggak nih, jadinya mungkin pada akhirnya si orang lain itu menganggap bahwa oh dia aku kasih oke-oke aja kok gitu. Nggak ada masalah, ya udah biarin aja, kasih aja cepet gitu. Tapi ketika aku bilang, aduh sorry aku juga punya keluarga, dan ini udah lewat dari jam kerja, jadi kalau mau tunggu besok. Nah baru deh mereka oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kasih tahu deadline-nya aja bisanya kapan gitu sih. Itu penting banget karena kita jangan sampai terlalu gila kerja sampai lupa sama yang lebih penting dalam hidup gitu. Tapi kerjaan juga penting, jadi jangan
abaikan juga. Jadi oke, tapi cari jalan tengah. Jangan yang, aduh sorry ya nggak bisa. Soalnya ini udah ya nggak juga. Oke, saya bisa kerjain tapi besok. Jadi kan kayak cari jalan tengah gitu. Ya, 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 betul, betul, betul. Nah, berikutnya katakan tidak dengan yakin. Jadi jangan sampai kita ngomong tuh oh gitu ya. Oh ya mungkin saya bisa. Mungkin itu adalah celah untuk orang masuk ke dalam hidupmu dan mengobrak-abrik rumahmu seperti waktu kita ngobrol sebelumnya ya. Jadi kalau ngomong enggak aja. Kalau nggak tahu harus kasih alasan apa, kadang-kadang nggak usah kasih alasan nggak apa-apa kok. Bilang aja, aduh sorry ya nggak bisa. Tegas. Atau misalkan kalau mau uh, lebih enak mungkin oh ya, terima kasih sudah nawarin saya, tapi saya nggak bisa, maaf ya. Gitu. Nggak seketus itu. Masih ada terima kasih sudah memikirkan saya untuk job ini, misalkan. Tapi ketika kita tahu kita nggak bisa, katakan aja, jangan sampai iya bisa kali, iya iya. Kalau kayak gitu, itu orang tuh akan langsung memanfaatkan ketidakyakinan kita atau keraguan-raguan kita. Gitu. Dimanipulasi itu ya Kak jadinya. Akhirnya jadi manipulasi atau fait accompli. Fait accompli itu Ah, membuat kita terpaksa melakukan hal yang kita nggak suka, tapi kita nggak seakan-akan nggak punya apa namanya, nggak punya pilihan lain. Nah, itu yang paling menyebalkan tuh. jadi jadi kita harus hindari ya untuk harus dengan yakin bilang, aduh enggak, sorry nih, nggak bisa. Tapi mungkin kalau misalnya nggak bisa, besok baru saya bisa lakuin gitu. Jangan sampai pakai kata mungkin atau kayaknya Mungkin besok nanti. ya, tapi sambil mikir besok gue harus geser-geser juga nih jadwal. Nggak, kalau emang udah tahu, aduh sorry ya, jadwal saya sampai 3 hari ke depan udah benar-benar padat gitu ya. Itu langsung aja diobrolin. Kalau kita udah tahu jadwal kita memang padat, kita bilang aja, sorry ya sampai akhir pekan saya nggak bisa, saya akan bisa confirm lagi nanti minggu depan kayak gitu. Jadi Mm-mm. apa adanya aja. Kalau emang orang benar-benar butuh saat itu juga, ya udah biarkan aja. Misalkan memang dia harus menemukan klien lain, apa partner lain gitu kan. Misalkan, aduh gue butuh sekarang juga nih, aduh gue juga nggak bisa. Ya udah deh, kamu cari orang lain aja. Kita harus cukup fair untuk membiarkan orang apa kompetisi kita dapat apa yang harusnya kita dapetin ya, misalkan ini kan rezeki kita nih sebetulnya, tapi kita benar-benar lagi nggak bisa, ya nggak apa-apa, kita berbagi rezeki sama sebelah gitu kan, kalau emang kita nggak mampu gitu. Oke, nice. Oke, nextnya Dan yang gimana tuh Kak? terpenting, Mm-mm. nah yang terpenting nih seperti yang tadi udah sempat kita agak bahas sih setengah di depan, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang, nggak akan bisa kita jadi orang yang selalu protagonis. Benar kan ya, protagonis, protagonis. No. Kadang-kadang kita, ini aku pelajaran pertama aku tinggal di Bali 2012 adalah pelajarannya, Mbak, hidup itu tuh seperti panggung sandiwara. Seperti lagunya almarhum Nika Ardila. Ardila. Jadi yang namanya hidup itu hanyalah menjalankan peran. Kita baik, sebaik apapun di suatu masa dalam hidup kita, kita pasti akan pernah berada di posisi jadi orang jahat. Jadi orang yang mutusin pacar, jadi orang yang bilang enggak ke temen, atau sisi orang yang membuat orang lain kecewa, kita pasti akan pernah di posisi itu. Jadi jangan dihindari juga, kita sadari aja, oh memang saat ini aku harus jadi orang yang bilang enggak, karena aku menyelamatkan bagian hidupku yang lain gitu. Kalau teman memang teman sejati atau memang itu adalah rezeki kita yang sejati, nggak akan kemana. Jadi nggak usah takut mengorbankan apa, takut kehilangan teman, jadi akhirnya iya-iya aja, takut kehilangan pacar, padahal kita dimanipulasi, atau takut kehilangan klien cuma karena kita merasa nggak mampu mengerjakan ini, nggak usah takut, karena kalau memang dia adalah yang sejati, memang untuk kita, dia pasti akan paham
dia kan pasti tetap mengerti. Dia pasti akan tetap ada untuk kita. Walaupun mungkin untuk satu kasus ini ya udah dia pergi ke orang lain karena kebutuhan yang lain mendesak itu. Tapi kalau emang dia udah percaya sama kita, dia pasti akan balik lagi sama kita. Atau yang oke deh, saya tungguin, saya masih bisa kok nungguin 2 hari lagi, gitu kan. Itu pasti akan ada jalan tengahnya. Kalau kitanya panik duluan, aduh, nanti kalau dia kayak gini gimana ya? Kalau dia pergi ke saingan gue gimana ya? Ya sebetulnya kita nggak akan pernah bisa memaksakan seseorang untuk tinggal di dalam hidup kita. Kita cuma bisa membukakan pintunya, orang lain mau tetap ada atau dia mau pergi, itu semua sepenuhnya keputusan orang itu. Dan juga tergantung dengan energi kita tentunya. Jadi jangan pernah takut untuk mengecewakan orang. Maksudnya kita menjaga supaya kita tidak mengecewakan orang. Tapi kalau memang dia harus kecewa, mungkin ini adalah pelajaran hidupnya untuk belajar kecewa, belajar beradaptasi, belajar coping with disappointment. Coping itu bahasa Inggrisnya apa ya? Menghadapi Iya, betul. kecewaan seperti itu. Tapi ada suka kadang tuh masih ada yang susah itu adalah memang kalau berhadapan dengan keluarga sendiri ya Kak Tori ya, untuk bilang enggak. Itu it happened to me sih. Jadi kayak ya udah deh, soalnya dia kakak sepupu gue yang paling baik yang kayak gitu-gitu. Nah, ya gue harus bikin happy. Nah, itu kan juga aku baru ngerti bahwa ya kalau nggak bisa aja, jangan bilang aduh aku kayaknya gitu. Kayak gitu ya Kak Tori ya. Ya, jadi pemikiran-pemikiran bahwa aku harus selalu membuat dia senang atau aku harus selalu setuju dengan seseorang, itu adalah pemikiran yang penuh dengan ketakutan atau trauma. Karena mungkin kita nggak mau kehilangan nih orang. Nggak masalah sih kita nggak mau kehilangan. Tapi kadang-kadang kita harus berada di posisi yang tegas. Kita harus di posisi yang firm tentang diri kita sendiri. Karena kadang-kadang orang bisa memanfaatkan itu walaupun dia saudara, walaupun keluarga. Itu biasanya justru memang karena keluarga lah makanya kita di take it for granted gitu. Nah, tapi untuk mengatasi misalkan kondisi-kondisi yang terus berulang tentang itu kita bisa menaikkan frekuensi kita supaya tidak berulang, supaya kita nggak lagi di posisi yang ABS, asal Bapak senang. Jadi kita harus menghargai dulu pertama diri kita pribadi, baru orang lain akan menghargai kita sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Seperti itu. Wah, ini benar-benar pelajaran yang oke banget nih. Benar-benar aku merasa bahwa ternyata dalam setiap sisi permasalahan aku terlalu people pleaser nih. Bucin banget. Bahkan sampai ya kadang-kadang paling susah adalah sebetulnya sama keluarga sendiri sih gitu. Nah, udah selesai untuk sharing dari Kak Torinya. Sekarang aku open buat teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya langsung, misalnya ada permasalahan yang mau ditanyakan, harus bagaimana menghadapinya, atau misalnya masih nggak ngerti nih yang tadi yang ini, nah silakan boleh raise hand atau langsung open raise hand dulu, nanti aku sebutin namanya, atau kalau malu boleh diketik juga gitu. Atau boleh ada yang mau bertanya, silakan loh. Kalau aku tadi aku biasanya aku sebetulnya susahnya gitu sih. Kadang kan sama keluarga sendiri ya Kak Tori ya. Misalnya kayak sama yang lebih tua gitu ngomong, ini kan emak gue nggak bisa nolak. Tapi ini sebetulnya juga bukan kewajiban. Apakah? Tapi kadang-kadang orang tua kan bilang ini kan kewajiban kamu sebagai anak. Itu gimana tuh Kak Tori? Ya kalau buat aku sih benar-benar cari di tengah, cari solusi di tengah. Kalau emang benar-benar nggak bisa, jangan sampai apa ya, extend-nya tuh terlalu jauh dari batasan kita. Kalau kita extend sedikit nggak apa-apa lah, misalkan untuk orang tua, oh ya udah deh, boleh deh gitu. Tapi jangan sampai kita lupa. Jadi yang penting kalau sama orang tua terutama atau sama anggota keluarga yang lebih tua, komunikasi itu sangat penting. Kayak, Kak, aku ada loh kegiatan ini yang nggak bisa aku
abaikan atau aku harus masih ada kewajiban ini loh, jadi aku bisa temenin cuma dari sini sampai sini aja ya, kayak gitu. Jadi kayak pasti harus ada komunikasi nomor satu supaya saling paham ya, jangan sampai kita iya 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 tapi dalam hati ngedumel udah gitu curhat ya kan di sosmed. Nih mak gue nih nyebelin banget. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita iya di depan tapi ngomel di belakang itu juga membahayakan untuk mental health mas kita semua gitu kan. Bukan cuma kitanya dipandang orang juga jelek, orang yang baca juga kesel gitu kan. Jadi spreading all the negativity. Jadi Betul kita betul. belajar untuk kalau mau sharing yang positif aja. Kalau nggak ada positif yang mau di-sharing, mendingan coba untuk keep it yourself. Untuk Oke. diem aja. Yes, yes. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini? Kalau aku mau nanya lagi nih. Terburuknya, efeknya kalau kita tetap jadi people pleaser tuh apa tuh, Kak Tori? Gimana? Sorry. Kalau apa namanya? Terburuk. Kalau kita terus-terusan jadi people pleaser nih, Mm-mm. apa yang efek terburuknya buat kita? Terburuknya adalah kita merasa burn out ya. Bahasa anak zaman now tuh burn out atau ngerasa kering kerontang di dalam apa tuh? Kekeringan rohani, ada yang bilang kekeringan rohani, atau jadinya bukan kelainan, apa sih namanya ya? Bukan mental disorder sih, mungkin mental disorder ya. Jadi bukan kelainan jiwa, tapi gangguan kejiwaan yang bisa nantinya masuknya ke ADHD atau ke OCD atau ke bipolar itu yang parah karena ada amarah yang terpendam, yang tidak tersalurkan. Itu ada banyak sekali possibility-nya, bisa jadi apapun, itu tergantung cara kita menyikapi sesuatu juga, itu cara berpikir kita itu sangat penting, sangat berpengaruh juga. Jadi yang pasti merugikan diri sendiri. Buat orang lain nggak akan rugi, mereka akan Hmm, selalu mendapatkan keuntungan dari kita, tapi kitanya sendiri sebagai manusia eh, yang jadinya nggak mindful, jadinya kita eh itu udah nggak tahu, udah kering masih disuruh nuangin ke gelas orang kan nggak ada buat kitanya juga. Jadi kita harus ah, kan dalam diri kita sendiri full, selalu full. Bukan dalam pelajaran ya, fullnya tuh maksudnya kebutuhan mental kita selalu terpenuhi. Kasih sayang dalam diri kita selalu full. Jadi kita bisa memberikan kasih sayang kita ke orang lain dalam bentuk apapun. Seperti itu. oke. Berarti terburuknya itu bisa sampai orang itu akhirnya jadi bipolar ya, karena aku nggak tahu Aku diriku sih nggak terlalu, siapa. aku nggak terlalu tahu persisnya penyakit yang mana. Tapi apapun jenis penyakit psikologisnya itu bisa muncul. Hmm, Aku nggak tahu apa bipolar itu udah yang terparah atau masih ada yang lebih parah, skizofrenia dan sebagainya itu. Ya film Joker lah ya. ya betul-betul. Dia people pleaser juga awalnya. Dia mau Oh, membahagiakan ibunya, ibunya tapi ya ibunya betul-betul. tidak bisa dibahagiakan. Akhirnya dia ya itulah menjadi Joker karena awalnya people pleaser gitu. Nah, Itu satu film yang cukup seru juga tuh untuk dibahas. itu apa namanya? Kita harus bahas itu juga mungkin ya nextnya untuk people pleaser yang kedua kita bahas kenapa sampai kayak gitunya. Nah, tapi pertanyaannya apakah bisa sembuh atau tidak ya dari maksudnya tadi kan udah dikasih tahu nih cara-caranya gimana. Tapi sebetulnya bisa sembuh kan kalau misalnya kita menjalani itu atau gimana Kak? Selama kita sadar keadaan diri kita, kondisi kita, pasti bisa sembuh. Kalau di dalam psikologi dibilang nggak bisa sembuh, tapi dalam spiritualitas pasti bisa sembuh. Oke. Cuman kuncinya adalah kesadaran diri, self awareness. Karena tanpa self awareness, mau dikasih obat kayak gimana pun, mau dikasih terapi kayak gimana pun, kalau kitanya nggak masuk dalam kesadaran atau kesadaran jiwa ya, kesadaran tinggi, itu nggak akan bisa.
Jadi nomor satu adalah self awareness, bahwa menyadari bahwa ini tidak beres nih. Apa yang harus kuperbaiki untuk memperbaiki kondisi ini? Nah, itu ketika ada self awareness, mulai mencari dan mau bekerja sama dengan terapis untuk work on ourselves, untuk menyadari ego dan melepaskan ego. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau selama nggak mau berubah, itu nggak akan, ya mungkin prosesnya lama. Bukannya nggak akan, tapi prosesnya lama. Seperti itu. Oke. Wah, menarik banget. Berarti bisa. Nah, ini berarti hubungannya sama, karena ini kan hubungannya tadi permasalahannya dengan trauma ya, Kak. Berarti bisa sebetulnya dengan kita harus trauma self-healing nih kayaknya. Itu bisa banget, karena kadang-kadang kita nggak sadar apa yang membuat kita trauma. Oh, yang ke-triggernya apa dulu ya? Jadi Kita nggak sadar bahwa kita punya trauma. Kita merasanya, oh baik-baik aja, hidup gue nggak ada masalah kok gitu. Tapi kita nggak sadar bahwa trauma-trauma itu yang membuat kita menjadi pribadi yang kurang bahagia. Walaupun merasanya, oh bahagia aja kok, tapi tetap ada yang kurang gitu. Nah, seperti itu. Ini Rulika mau nanya nggak? Enggak sih, aku mau membenarkan bahwa kita bisa jadi people pleaser tuh bisa sembuh. Karena aku ada pribadi ya, Bun. Karena kalau misalkan kita tahu trauma kita tulis, kalau aku caranya dengan aku tulis gitu, trauma-trauma yang ada di relationship atau sebenarnya kan lebih ke childhood ya. Aku tulis, dan itu emang proses ya, sampai 36 tahun aja tuh, sampai kadang pleasure orang kayaknya bilang tidak tuh benar-benar sulit sebenarnya, karena sifat aku karena caring ya gitu. Jadi terus udah gitu, jadi ternyata sekarang begitu sudah mindfulness, terus berkesadaran bahwa emang prioritas adalah diri sendiri gitu. Capeknya yang ada di badan ya diturutin, dan bilang tidak ya karena emang capek gitu, nggak, energinya kayak nggak cukup nih kalau misalkan berbagi ke orang lain gitu. Betul. Iya, jadi kalau sudah ada langsung switch aja bilang enggak gitu. Udah mulai self boundary ya. Iya, sampai kayak dibilang sombong, sampai sekarang kayak bisa tiba-tiba berjarak gitu. Sekarang nggak peduli juga gitu sekarang. Karena emang harus menyelamatkan diri, menyelamatkan emosi kita dulu ya, Kak Rulika ya. Iya, benar. Karena kalau menurut aku pada saat aku lelah dan temen excited mau ketemu kita kelihatan moodnya juga nggak enak kan gitu. Jadi kayak nggak nyaman juga gitu. Kenapa sih lo kok jadi diem sih gini? Capek ya, Kak? Iya sih capek. Tapi karena nggak mau dia kecewa gitu. Karena sekolahnya di luar negeri, jadi kayak ketemu susah kan gitu. Terus kayak, ini kayak gue harus ketemuan nih. Padahal lembur gitu. Dulu kan kalau kerja bisa sampai subuh dulu gitu. Tapi aku bela-belain nggak pulang demi ketemu dia gitu. Which is kayak aku yang kayak tidur di tempat di sofa. Kan aneh, tetap aja ketemuannya, tapi kayak ketemuan apaan nih, nggak ngobrol gitu kan. Aku udah kecapean banget. Tapi pengen ketemu gitu. Gitu sih. By the way, tunggu sih, aku udah ketemu nih bukunya. Ntar aku kirim ya. Thank you. Sip. Jadi untuk Kak Anas. Oh iya, baik. Aku udah baca satu itu sih, yang warna hijau. Thank you, Kak Rulika. Itu keren banget ya. sih. itu terakhir. Malah itu yang jadi tambah awakening sih, tambah mindful gara-gara buku yang itu, yang hijau itu. Parah, buku hijau itu. Sumpah, aku berterima kasih banget sama Tori. Gokil. Bukunya pas. Betul. Itu juga ada yang part yang ini sih, people pleaser ini juga loh, untuk yang orang lebih mindful. Benar. Jadi karena aku belajar dari buku itu. Nih maaf ya yang dengerin mungkin nggak tahu. Jadi di buku hijau itu, which is kayak aku ternyata dari dulu tuh suka ngejanjiin sesuatu yang memang di masa lalu tidak aku lakukan. Jadi itu yang membuat aku yang kayak oke,
Jadi gue jangan gampang menjanjikan sesuatu gitu loh ke orang, ke people. Apapun itu, hal kecil sekecil apapun. Jadi sedetail itu aku jadi sekarang, wow. Jadi aku tulis, aku ngomong apa aja dulu ya. Itu tiba-tiba kayak nginget gitu loh. Kan aku orangnya pelupa ya, karena mungkin selalu overload aja gitu. Kerjaan, terus keluarga gitu kan. Sekarang aku tulis apa ya, terus tiba-tiba kayak keinget gara-gara baca buku itu, dan beneran tiba-tiba terus aku kayak nulis panjang gitu, kayak ini Tori yang bikin di jurnal yang kayak kriteria cowok itu loh, kayak gitu. Ini aku kayak masa lalu gue janjiin terus gue tulis gitu iseng, kok lah gitu. Terus kayak oke, gue harus siap untuk masa ke depan, kehidupan ke depan harus siap sih. Gitu ceritanya. Mantap Kak Rulika. Karena apa yang kita janjikan ke orang lain adalah janji kita ke diri. Betul. Tapi kadang-kadang kalau kita jadi itu janji yang diucapkan secara sadar maupun tidak, dan itu tersimpan di bawah sadar kita. Nah, ketika kita tidak mewujudkan janji itu, maka ada bagian dari pikiran kita atau dari alam bawah sadar kita yang mulai tidak percaya pada diri kita sendiri, karena kita ingkar pada diri kita sendiri, dan itu membuat kita semakin jauh dari kesadaran, karena kita lebih mudah menjanjikan tapi juga gampang lah ngebatalin atau apa. Jadi menyepelekan itu bukan menyepelekan orang lain, tapi kita menyepelekan diri kita sendiri. Itu sangat berdampak ke diri kita sendiri. Yes, dan karena aku dulu nggak enakan, terus jadi selalu menjanjikan oke, aku datang gitu, tiba-tiba aku ngilang karena kerja, maksudnya which is aku nggak ada bisa datang, misalnya kan aku nggak bisa keluar dari satu lokasi yang harus aku tinggal, aku nggak bisa gitu. Terus aku kayak karena nggak mau ngomong tidak, jadinya kayak paling lo nggak datang lagi, digituin, udah predikat gitu tuh aku dulu dari SMA gitu. Sama nih kayak Kak Dwi bilang juga, aku juga suka janji sesuatu atau lakuin sesuatu ke orang, terus efeknya dia suka responnya, tapi lama-lama aku males dan nggak dilakuin janji itu. Gimana Kak Dwi? Boleh cerita juga mungkin di sini? Sharing. Iya, sama kayak mau janjian ketemu gitu, nongkrong sama teman, tahu-taunya nggak jadi. Karena hatinya nggak di situ mungkin ya, lebih badan misalnya pun badannya ada di situ juga pikirannya nggak di situ kali, nggak mindful juga ya Kak Tori ya. Kecuali bucin, nah itu susah tuh. Berarti PR Kak Rulika ini adalah bucin nih Kak Tori. Enggak, gue kalau temen nggak sih, kalau temen yang deket banget dari SD gitu susah untuk aku untuk apa ya bilang tidak, karena aku udah sayang banget kayak keluarga gitu. Terus kalau cowok, justru posesifnya ampun-ampun gitu kan. Tadi Kak Rulika nggak ikutan polling. Oh iya, tadi ada polling. Kita ada polling Kak. Kalau misalnya kita bucin sama pacar, terus pacar ngajakin jalan atau hangout, tapi kita sebenarnya lagi capek banget. Jawabannya ikut atau enggak? Dulu waktu aku 7 tahun, kan aku dulu benar-benar pacaran nggak banyak ya. Jadi aku pacaran sama sahabat aku yang which is sudah 9 tahun, and then kita pacaran 7 tahun. Terus emang sama dia tuh kayak udah gimana, atmosfernya, vibrasinya klop banget gitu. Jadi aku selalu iya. Oh, jadi iya. Padahal capek. Tapi kan maksudnya dia tipikal Scorpio yang romantis, bawain makanan, jemput. Ya aku dibagaikan putri gitu ya, gimana nggak mau iya ya kan. Jadi kan bobo gitu. Nggak pernah sih. Gue tuh nggak pernah seumur hidup gue sampai detik ini seperti dia memperlakukan cewek tuh pakai bunga gitu. Kayak gitu-gitu romantis banget. Benar kalau udah kayak gitu kadang-kadang, tapi ya kadang kan, jadi kayak meleleh terus abis itu terlena keterusan. Apakah pernah nggak sih Kak Rulika pada akhirnya kayak gila gue capek nih sebetulnya, iya sih dia sweet banget, tapi karena gue terlalu bucinnya mengiyakan semua, akhirnya gue nggak bisa ya jadi people pleaser ke pacar. Ya kepentoknya adalah
ibuku mau ngelamar dia. Jadi ibuku bener-bener kayak, ibuku Virgo sama kayak mamanya Tori. Kayak dia ngelihat anaknya tuh bener-bener kayak dia mau untuk ayo kalau cowok nggak bisa ngelangkah, nggak misalnya nggak nunjukin, ya udah biar anak gue nih gue berkorban buat anak gue. Sampai kayak itu aku juga kaget ya, kayak gitu. Deep banget sih ini ceritanya. Tapi mama kamu kan Padang, Bun. Beran. Tapi dia Padang. Jadi nggak Itu dia apa-apa perempuan melamar laki. Iya sih, cuman kan tetap ya, gue punya harga diri ya, gue mau pas mamaku ngomong kayak begitu, entah kenapa, aku langsung kayak satu hari, bukan saya 48 jam berarti ya, 2 hari aku kan nggak tidur, aku berpikir di rumah, terus ambil nangis, sampai berpikir nih laki nih, selain di luar dari sahabat gue cocok banget sama dia, apa sih nih kalau gue kawin sama dia gitu. Sampai kayak gitu ya. Aku tulis karena apa ya, otakku ini kan penuh dengan memori, penuh dengan apa ya, energize, energi, and then jadi aku harus tulis gitu. Emang anaknya kayak gitu, terus harus tuh ditulis gue panjang lebar, terus gue mikir dia bukan buat suami gue gitu. Beneran akhirnya sadar. Tapi bagus loh, walaupun pada saat itu aku beruntung banget, maksudnya emang untung ibuku ngomong begitu. Terus pada saat itu aku bilang dia bukan suami buat aku sih, fix, ini gue bucin. Dia bukan suami buat gue, emang dia sahabat. Langsung self awareness-nya naik ya Kak. Terus sujud sama mamaku, minta maaf, aku membuang waktu selama 7 tahun. Terus abis itu ibuku langsung nangis, ya udah aku menyelesaikan sama si pria ini. Padahal gitu, 9 tambah 7 tahun berapa tuh? 16 tahun ya. Yeah. Tapi sebetulnya ya, itu bukan buang waktu. SMA sampai mau masuk kuliah gitu, which is kita perkumpulannya sama. Akhirnya supaya aku move on, aku tidak pernah datang ke pernikahannya teman-teman di geng-geng ini nih. Maksudnya pentongkrongan ini nih, sampai segitunya aku sulit 5 tahun baru bisa, meskipun punya pacar, tapi 5 tahun baru bisa kayak rilis dan pernah merem gitu, meditasi gitu, membayangkan dia gitu. And then I say sorry. And then tahu tiba-tiba dia kayak ngomong sesuatu yang membuat di batin gue ya relief, intinya relief sih. Kayak kita komunikasi, which is dia gelap aja gitu, nggak ada orangnya. Cuman aku tahu tuh dia gitu. Keren banget nih. 5 tahun akhirnya gue baru kayak, okay, I don't need a man. Berdamai. Iya, berdamai. Jadi kayak solitude-nya tuh lumayan, apalagi mungkin karena udah mulai ini ya, aku umur 27 tahun tuh udah mulai bekerja kan. Jadi kayak punya pacar, jadi prioritasku bekerja untuk aku dan keluarga gitu. Jadi udah ke situ. Nah, people pleasure-nya itu lama-lama hilang. Hilang karena fokus dengan berjalannya waktu, prioritas, bener tuh kata Tori, prioritas kita apa. Nah, itu aku sudah ketemu di umur 27 itu. Wah. Meski ada hal, misalkan aku suka sekali dengan sekarang sepatu roda. Nah, aku kadang sulit untuk tidak bilang tidak kalau ada yang ngajak main kemana gitu. Padahal badanku capek atau gimana, kok excited banget gitu kayak. Nah, karena itu masih people pleaser tuh. Ya. Jiwanya freedom soalnya nih gitu kan. Iya. Kadang udah pasti tuh aku kayak udah nyampe, kan rumahku jauh ya. Maksudnya aku sama Tori sama, kita rumahnya di Tangerang Selatan, jauh. Tapi aku nggak naik mobil pribadi, aku naik kereta. Terus udah gitu ke GBK, tadinya naik gokar, amsyom juga ya Bu. Tangsel ke GBK gitu kan, ya udah. Terus tiba-tiba aku kayak nggak ada semangat buat main roller, kayak duduk doang di aspal, kayak liatin aja. Iya. Badannya gitu. Udah burn out.
badannya udah capek gitu, maksudnya tapi pengen gitu, terus akhirnya kan jadi nggak nyaman ya. Nah abis itu aku kayak oke, gue stop kayak gini. Kayak gitu jadinya. Keren. Jadi itu ya guys, sebetulnya ini contoh yang bagus banget dari Karolika karena kita bisa belajar bahwa ternyata bisa kok sembuh dari si people pleaser ini. Tapi memang benar tadi udah oke banget karena tadi bucin itu segala macam, tapi akhirnya bisa tahu bahwa prioritasnya adalah keluarga ya Karolika ya. Ya, Keluarga. Jadi dia bisa fokus. Kemudian juga bisa tahu juga bahwa paling nggak sekarang aware dengan cara menulis journaling itu. Karena di sini nih teman-teman masih banyak yang nanya kayak gue mesti gimana ya? Nah tadi terus salah satunya caranya adalah meditasi juga ternyata guys. Jadi ya wah ini kita belajar banyak dari benar-benar kita bisa tahu faktanya bisa sembuh. Ya itu tadi memang harus dengan step-step yang tadi awareness, jadi tahu Karolika tahu self awareness-nya gue masalahnya apa ya. Kemudian how to-nya juga ditahu bahwa prioritasnya apa. Kemudian kemudian juga exercise juga dengan menulis ataupun meditasi. Itu keren banget sih. Aku karena Tori juga nih punya teman kayak Tori. Yeay. Tapi kan aku munculnya setelah 5 tahun yang itu. Keren. Tapi kan sebelum ketemu lo gue juga masih baper-baperan lah, Nek. Manusia namanya. Keren. Nah, buat teman-teman di sini thank you banget nih sudah mau diskusi di sini. Kalau ada yang mau, karena kita juga sudah 1 jam lewat nih, thank you banget udah di sini. Aku mengucapkan thank you buat semuanya. Ini buat teman-teman yang masih merasa bahwa gue nggak bisa, gimana caranya, gue udah nggak tahu mesti gimana, atau misalnya iya gue udah baca nih tentang people pleaser tapi gue nggak tahu mesti gimana. Nah kita ada juga kelas trauma self healing di Jumat tanggal 15 Oktober nanti sama Kak Tori. Kelasnya online, jadi tenang aja. Semua orang bisa ikutan. Kemudian juga kalau misalnya ada yang udah sadar, traumanya sudah healing, tapi terus lanjutannya apa ya? Gue kayaknya nggak tahu nih mau kemana. Itu kita ada juga ngobrol goblok. Kita udah lakuin ini offline ya Kak Tori ya kemarin di Bali. Itu lumayan oke banget karena sampai nggak kelar-kelar. Tadinya cuma 2 jam jadi sebetulnya sampai cuma 2 orang yang datang, tapi karena 2 orang jadi intens banget. Wah, betul. Nah, betul. Jadi malah kualitas banget yang kita dapetin di situ. Ngobrol goblok itu akhirnya kayak orang ini awakening. Oh, gue tahu nih harus mesti ngapain dan lain sebagainya. Tapi itu again balik lagi ke teman-teman. Kita cuma membantu aja, tapi kembali ke teman-teman lagi untuk bagaimana cara sembuh atau bagaimana lebih mindful seperti itu, gitu. Jangan lupa teman-teman, terima kasih lagi. Aku izin juga buat teman-teman di sini nanti karena banyak sebetulnya yang tadi mau ikutan tapi nggak bisa ikut karena satu dan lain sebagainya. Salah satunya adalah karena internet katanya masih bermasalah. Jadi aku akan izin ini akan aku naikkan ke YouTube channel supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Begitu. Oke, sip. Terima kasih. Ya, kita tunggulah teman-teman yang di sini juga bisa ngobrol-goblok offline juga, jangan cuma online aja ya. Iya dong. Bisa langsung offline itu di Bali. Di Bali gitu. Belum berani nih ikunya. Tenang, in time. Iya, pada saatnya. Siap. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Thank you Ana, thank you semuanya ya untuk hadir malam ini. Thank you sharingnya. Sampai ketemu lagi di Waluya yang berikutnya. Sehat semuanya. Keep happy and keep healthy. Dadah.